Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Kali ini kami dari kelompok 3 akan menayangkan video presentasi kami dengan materi fase-fase perkembangan masa remaja dan masa dewasa pada mata kuliah perkembangan peserta didik dengan dosen pengampu Mbak Heti Karlina. Tujuan dari video pembelajaran ini yaitu agar kita semua dapat mengetahui perkembangan peserta didik fase remaja dan fase dewasa. Sebelum kita lanjut ke materinya, jangan lupa teman-teman like video kami ya. Terima kasih. Perkembangan fase remaja. Apa sih yang muncul di dalam benak teman-teman ketika mendengar kata remaja? Remaja atau bahasa Latin adolescer berarti tumbuh atau tumbuh untuk mencapai kematangan. Kematangan yang dimaksud ini mencakup kematangan mental, emosional, sosial, dan fisik. Remaja terbagi ke dalam 2 fase, yaitu fase pertama, fase remaja awal. Menurut Steinberg dalam Santok tahun 2002, remaja awal atau sekitar usia 11-15 tahun merupakan suatu periode ketika konflik dengan orang tua meningkat melampaui tingkat masa anak-anak. Yang kedua, fase remaja akhir atau sekitar usia 17-22 tahun merupakan masa transisi perkembangan antara masa remaja menuju dewasa. Perkembangan fisik. Menurut Cole dalam Monks tahun 2002, perkembangan fisik merupakan dasar dari perkembangan aspek lain yang mencakup perkembangan psikis dan sosialis. Artinya, jika perkembangan fisik berjalan secara baik dan lancar, maka perkembangan psikis dan sosial akan lancar juga. Namun sebaliknya, jika perkembangan fisik terhambat, sulit untuk mendapat tempat yang wajar dalam kehidupan masyarakat dewasa. Ciri-ciri seks pada remaja juga terbagi 2, ciri-ciri seks primer dan sekunder. Ciri-ciri seks primer pada remaja pria terjadi pertumbuhan pesat pada organ testis, pembuluh yang memproduksi sperma dan kelenjar prostat, mengalami mimpi basah keluar sperma. Sedangkan ciri-ciri seks primer pada remaja wanita terjadi pertumbuhan cepat pada organ rahim dan ovarium yang memproduksi ovum atau sel telur dan hormon untuk kehamilan. Akibatnya, terjadilah siklus menarki atau menstruasi pertama. Yang kedua, ciri-ciri seks sekunder ditandai yaitu pada remaja laki-laki terjadi perubahan suara, tumbuh jakun, tumbuh bulu-bulu halus di daerah tertentu seperti kumis, jenggot, dan lain-lain, dada semakin bidang, pertumbuhan tinggi yang cepat melesat, mulai tampak otot-otot yang berkembang lebih besar dan menonjol, dan bahu melebar melebihi bagian pinggul. Sedangkan pada remaja perempuan terjadi buah dada bertambah besar, pinggul bertambah besar, tumbuh bulu-bulu halus di area tertentu, dan suara menjadi lebih nyaring. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kematangan seseorang loh. Menurut Talib, faktor-faktor tersebut berupa keturunan, intelijensi, kesehatan, gizi, status ekonomi dan sosial keluarga, serta ukuran dan bentuk tubuh. Perkembangan kognitif. Tahap pemikiran operasional formal pada remaja awal atau usia 11-15 tahun. Pada tahap ini, cara berpikir para remaja mengalahkan realitas dan terlalu banyak terjadi asimilasi, sehingga pemikiran mereka terlalu subjektif dan idealistis. Namun, pada tahap pemikiran operasional formal remaja akhir, usia 17-22 tahun, yaitu mereka sudah dapat berpikir abstrak,
idealistis, berpikir ilmiah, membuat hipotesis, dan juga sudah dapat berpikir logis. Perkembangan sosial emosional. Para remaja umumnya memiliki emosi yang meledak-ledak, terutama para remaja yang berada pada fase remaja awal. Masa awal remaja adalah masa di mana konflik orang tua dan anak meningkat. Sedangkan pada usia 17-22 tahun atau masa remaja akhir, perubahan yang dialaminya yaitu salah satu faktor kematangan anak dalam proses berpikir dan juga bersosialisasi. Perkembangan remaja yang sulit adalah yang berhubungan dengan penyesuaian sosial. Oleh sebab itu, remaja perlu menguasai keterampilan-keterampilan sosial seperti kemampuan untuk berkomunikasi, kemampuan untuk menjalin hubungan yang baik, menghargai diri sendiri dan orang lain, serta dapat bertindak sesuai dengan norma-norma yang ada di masyarakat. Implikasi perkembangan dalam pembelajaran. Untuk para remaja, sebaiknya diberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai perubahan-perubahan yang akan dialaminya, sehingga mereka tidak akan kaget ketika perubahan yang dialaminya, serta remaja lebih peduli terhadap perubahan-perubahan fisik yang dialami, sehingga mereka bisa mengetahui hal-hal apa saja yang harus dilakukan dalam menghadapinya. Dalam perkembangan sosial, diharapkan remaja dapat mencapai hubungan yang lebih matang dengan teman sebaya, yaitu dapat memahami satu sama lain dan juga dapat membina persahabatan dengan teman sebayanya. Guru dan orang tua perlu mengajarkan dan mendidik anak mengenai nilai-nilai ataupun norma-norma yang ada di dalam masyarakat sejak mereka dini. Para remaja umumnya mudah sekali tersinggung ataupun marah, sehingga sebagai pendidik perlu memberikan arahan-arahan kepada remaja agar mereka dapat mengendalikan emosinya. Remaja yang berada pada fase remaja akhir umumnya sudah lebih dapat mengendalikan emosinya. Apabila remaja sudah dapat mengendalikan emosinya dengan baik, maka hubungan sosialnya pun akan baik. Untuk melatih perkembangan emosi anak dapat dilakukan juga melalui kegiatan olahraga dan berorganisasi. Saat anak berada di sekolah, seorang guru harus peka terhadap perubahan yang dialami anak didiknya, seperti perubahan emosi, tingkah laku, prestasi, dan lain sebagainya. Dan juga harus bisa menjalin komunikasi yang baik dengan anak didik. Perkembangan fase dewasa. Dari sisi biologis, masa dewasa dapat diartikan sebagai suatu periode dalam kehidupan individu yang ditandai dengan pencapaian kematangan tubuh secara optimal dan kesiapan untuk bereproduksi atau menghasilkan keturunan. Dari sisi psikologis, masa ini dapat diartikan sebagai periode dalam kehidupan individu yang ditandai dengan ciri-ciri kedewasaan atau kematangan, yaitu kestabilan emosi, memiliki kesadaran realitas yang cukup tinggi dan mau menerima kenyataan, bersikap toleran, dan bersikap optimis. Dari sisi pedagogis, masa dewasa ditandai dengan rasa tanggung jawab terhadap semua perbuatannya dan juga terhadap kepeduliannya memelihara kesejahteraan hidup dirinya sendiri serta berperilaku sesuai dengan norma atau nilai agama dan juga berpartisipasi aktif dalam kehidupan masyarakat. Masa dewasa awal atau sekitar usia 18-40 tahun. Perkembangan fisik yang terjadi pada masa dewasa awal yaitu seseorang akan memasuki masa puncak atau sedang berada dalam keadaan atau kondisi yang prima. Hanya sedikit orang dewasa pada masa ini yang mengalami penyakit kronis seperti jantung, diabetes, dan lain sebagainya.
Perkembangan kognitif pada masa dewasa awal. Menurut Piaget, kognitif seseorang yang berusia di atas 11 tahun berada pada tahap operasional formal, di mana seseorang sudah dapat berpikir abstrak, dapat membuat hipotesis mengenai masalah yang dihadapi, dan lain sebagainya. Perkembangan sosial emosi pada masa dewasa awal. Menurut teori psikososial Erikson, orang yang berada pada masa dewasa awal masuk ke dalam fase keintiman versus isolasi, di mana seorang mulai membina hubungan yang serius dengan lawan jenisnya. Masa dewasa madya atau tengah, sekitar usia 40-60 tahun. Pada tahap ini, umumnya orang-orang sudah mulai mengalami penurunan kemampuan fisik dan psikologis seperti mudah lupa, mudah lelah saat melakukan aktivitas fisik yang berat. Perkembangan fisik yang terjadi pada masa dewasa madya yaitu tumbuh uban di kepala, kulit sudah mulai menampakkan kerutan-kerutan, daya penglihatan sudah mulai berkurang, serta kemampuan mendengar sudah mulai berkurang. Perkembangan kognitif pada masa dewasa. Pada saat ini, mereka akan mengalami penurunan daya ingat. Makanya, menjadi hal yang normal apabila lansia menjadi seorang yang pelupa atau pikun. Perkembangan sosial emosi pada masa dewasa madya tengah. Menurut teori psikososial Erikson, orang yang berada pada masa dewasa tengah masuk ke dalam fase generativity versus stagnation. Pada fase ini, mereka memfokuskan hidupnya terhadap karir dan keluarga. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembelajaran kali ini yaitu mengingat orang dewasa memiliki karakteristik sebagaimana uraian sebelumnya, maka dalam proses pendidikan ada beberapa hal yang ditempuh dalam pelaksanaannya, antara lain menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif atau pengaturan lingkungan fisik, sosial, dan psikologis, diagnosis kebutuhan belajar, proses perencanaan, memformulasikan tujuan, mengembangkan model umum, menetapkan materi dan teknik pembelajarannya. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila terjadi kesalahan dalam penyebutan dan kekurangan dalam materi. Semoga video yang kami tayangkan dapat menambah wawasan teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.